Sebagai review pembukaan di channel ini, saya akan membahas salah satu film yang menurut saya adalah film terbaik sepanjang masa, yaitu Vertigo. Vertigo adalah sebuah masterpiece karya The Master of Suspense, Alfred Hitchcock. Film ini dirilis tahun 1958 dan dibintangi oleh James Stewart, seorang polisi di San Francisco yang harus pensiun dini karena terjadi kecelakaan saat dia bekerja, yang membuat dia menjadi takut ketinggian dan vertigo. Kemudian Scotty dimintai tolong oleh temannya atau disewa oleh temannya untuk membuntuti istri, seorang wanita cantik dengan rambut pilang platinum, rambut preferensi dari Alfred Hitchcock yang diperankan oleh Kim Novak sebagai Madeline. Tugas membuntuti yang semakin lama semakin misterius ini mempengaruhi mental dari Scotty, hingga akhirnya Scotty dan juga kita sebagai penonton tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang tidak. Yang sangat menarik dari film ini sebenarnya adalah kemampuan direktorial dari Alfred Hitchcock. Dia menggunakan kamera, atau bisa saya katakan dia menulis dengan kamera. Kenapa? Karena blocking, penggunaan scene, ada scene yang menggunakan warna hijau untuk menggambarkan sesuatu. Blocking dan cut in yang ada di dalam film, misalnya close up untuk benda tertentu, itu kelihatannya tidak hanya dibuat untuk menyenangkan si karakter utama, tapi untuk menyenangkan sutradaranya sendiri. Cara Hitchcock mengarahkan aktor, bahkan kesannya Hitchcock bukan hanya mengendalikan aktor, tapi mengendalikan kita sebagai penonton. Kita seperti ada di genggaman tangan sepanjang film. Tapi tenang, kita adalah genggaman tangan yang tepat. Acting dari James Stewart yang sebenarnya tipikal James Stewart kalau kita lihat dari awal, kemudian berkembang karakter Scotty ini menjadi seperti kita melihat pribadi dari sutradaranya dalam karakter Scotty. Ada elemen-elemen erat yang sangat referensial dengan karakter dari sutradaranya atau Alfred Hitchcock. Tapi menurut saya setelah menonton kembali ini, the real winner di sini sebenarnya adalah Kim Novak. Cara dia memberikan elemen misterius, elemen puzzle di karakter Madeline, membangun aura dan melengkapi keseluruhan film ini. Salah satu aspek yang tidak bisa lepas dari film ini menurut saya adalah scoring atau musik dari Bernard Herrmann. Listen, just listen. Seakan scoring ini jika dilepaskan dari keseluruhan film, ada elemennya hilang. Belum lagi kalau kita membahas tentang sinematografi yang bukan main. Nah, salah satu yang kemudian dikenang oleh orang-orang adalah di film ini untuk pertama kalinya dikenalkan salah satu type shot atau trik kamera, dolly zoom, ataupun karena film ini disebut vertigo zoom. Teknik ini kemudian diadaptasi oleh sutradara-sutradara selanjutnya. Misalnya ada Martin Scorsese yang menggunakannya di Goodfellas, atau salah satu scene yang sangat terkenal di Jaws. Bahkan sampai Mr. Bean. I do apologize. Film ini pas pertama kali dirilis mendapatkan respon yang kurang baik, apalagi dibandingkan dengan film Alfred Hitchcock sebelumnya, North by Northwest. Bahkan reviewnya ada yang suka, ada yang tidak. Tapi bertahun-tahun kemudian, film ini kemudian mendapatkan tempat di hati penonton dan kritikus yang berpikir sepertinya ada yang spesial dari film ini. Dan beberapa tahun lalu film ini dalam sebuah polling mendapatkan polling tertinggi sebagai film terbaik sepanjang masa, mengalahkan Citizen Kane-nya Orson Welles. Menurut Alfred Hitchcock, ini adalah film yang paling personalnya. Kenapa? Karena ya jelas kita bisa melihat ada banyak sekali elemen-elemen, misalnya penggunaan warna, baju dari karakter utama, rambut dari karakter utama, apa yang
kemudian terjadi terhadap karakter utama wanita di tengah film sangat Hitchcock, karena tema film ini adalah romantisme yang obsesif. Hitchcock sendiri memiliki obsesi terhadap pirang tertentu, pirang yang sangat spesifik. Ada yang bilang platinum blonde, ada yang bilang ice blonde, bahkan saking spesifiknya itu disebut Hitchcock blonde. Nah, tapi yang keren, dia mampu membuat film sebagus ini dan tetap mengekspresikan desire-nya, mengekspresikan keinginan pribadi sembari membuat film terbaik sepanjang masa. Ekspresikan keinginan diri, film terbaik sepanjang masa. What a legend. Dari sudut pandang plot, saya sebagai pencinta misteri sangat menyukai plot ini. Misterinya dan suspense-nya diimbangkan dari awal sampai akhir. Ada suatu hal yang kita tahu di tengah, akhirnya ada maksud di akhir yang membuat kita seakan-akan kita menjadi bagian dari Scotty. Scotty merasakan cinta, kita merasakan cinta juga. Scotty kehilangan, kita kehilangan. Dan bahkan ada nuansa di mana kita sepertinya sudah pernah ada di scene ini. Kita sepertinya sudah pernah ada di tempat ini. Kita sepertinya sudah pernah menonton film ini. Padahal baru pertama kali kita tonton. Video ini tidak cukup membahas tentang betapa bagusnya film ini. Aku pasti akan fanboying untuk bilang ini keren, ini keren, ini keren, ini keren. Bahkan nggak akan bilang apa yang buruk, karena bias sih sebenarnya, bias, pendapat ini bias. Saya berani bilang itu karena apa? Karena saat menonton, yang kita rasakan, kita seperti sangat dekat dengan karakter Scotty. Merasakan apa yang dirasakan oleh karakter utamanya. Scotty jatuh cinta, kita seperti jatuh cinta juga. Scotty kehilangan, kita merasakan hal yang sama. Bahkan kita seperti sudah pernah ada di tempat ini. Kita sudah pernah mengalami hal ini sebelumnya. Bahkan kita seperti sudah pernah menonton film ini. Walaupun ini pertama kali kita menonton film ini. Tahu tidak apa yang akan aku lakukan setelah mereview ini? Iya, menonton lagi Vertigo.